Pernahkah dalam hidup kamu yang kamu putus asa sudah sebab sesuatu yang kamu harapkan terjadi tidak terjadi? Terus kamu putus asa sudah yang kamu cakap macam I'm not gonna make it. Yang kamu pasrah sudah yang benda tu yang kamu impikan tapi tidak jadi, tapi tiba-tiba dia berhasil. Dan ya, saya tidak tahu macam mana mau cakap, tapi dia sampai kau cakap what? Oh man, astaga, macam astaga, jadi juga astaga, yang macam kau rasa kau tidak boleh terfikir, kau rasa macam oh my god, jadi juga ni benda. Macam tu. Kamu pernah kah? So, hari ini saya mau share saya punya experience yang bagi saya amazing. Kisah saya yang sikit lagi saya dapat pergi Doha. Yang sikit lagi. So hi guys, welcome to my another video, another quarantine vlog. Hari ini hari keapa? Hari keempat. Ya, I think so hari keempat. So hari ini saya mau share satu experience di mana saya hampir tidak dapat keluar dari Malaysia untuk terbang pergi Doha. Okay, so kisah dia bermula begini. Seperti yang kamu tahu, saya dapat tawaran bekerja di Doha, Qatar. So saya sudah buat ini, saya sudah prepare ni benda sudah lama daripada apply ini job, lepas tu interview saya buat 2 kali, saya buat interview and then resign semua kan, resign daripada tempat lama, and then saya sudah prepare and then berkomunikasi melalui email antara pihak sini dengan waktu saya masih berada di Malaysia. So semua saya sudah buat, kira boleh cakap cantik lah semua saya buat. Tapi perkara ini berlaku di mana waktu 2 hari lagi saya mau terbang di Doha. Time tu guys. So kisah dia macam ni. Untuk pergi ke urusan semua dokumen yang perlu memang dari pihak sini diorang sudah kasih settle cantik lah. Maksud saya semua visa kerja, offer letter, apa lagi? Semualah dokumen, semualah medical check up semua. Saya sudah prepare lah apa-apa dokumen yang perlu. So waktu saya mau keluar Malaysia tu 2 hari lagi waktu saya mau terbang. Okay, sebelum tu lepas kami sudah tukar info, tukar berbalas email apa yang perlu buat semua. Yang itu HR sana, and then saya punya chef sini, dia remind saya, dia cakap berkaitan dengan dokumen semua yang daripada pihak Doha kami sudah selesai, kami sudah kasih komplit lah. Dari pihak kau saja yang kau kena tengok macam mana lah apa yang perlu dokumen untuk keluar dari Malaysia, macam tu. So saya cek, saya Google semua. Lepas tu saya masuk mana-mana grup di media sosial, saya cek apa yang diperlukan untuk keluar dari Malaysia. Okay, firstly saya cakap jujur, saya memang tidak ada experience keluar Malaysia yang pergi negara yang menggunakan visa. Saya memang tidak tahu, jujur saya cakap. Paling pun saya pernah keluar pergi Indonesia, pergi Singapura, macam tu. So ini my first experience untuk keluar yang lebih jauh dan memerlukan especially first time my experience untuk keluar bekerja di negara orang. Saya banyak tanya-tanya lah, saya tanya family member saya yang pernah kerja di luar, saya tanya banyak lah, saya tanya. So bila yang waktu dulu saya cek sebelum yang 2 hari saya terbang sini, saya tengok requirement daripada pihak immigration. Dia cakap kalau atas urusan tawaran baru bekerja tidak perlu memohon kelulusan dari pihak immigration. Maksud dia kalau kamu keluar melalui pintu negara, kau hanya tunjukkan kau punya pasport, visa kerja dengan offer letter. So kau boleh keluar macam tu saja. So saya dengan happy saya rasa macam saya sudah complete semua. So saya pergilah balik Sabah. Saya pergi balik Sabah, saya huha-huha sana kan. Saya enjoy semualah. Lepas tu saya tergerak hati pergi. Okay, sebelum tu bagi certain perkara adalah dia punya perkara-perkara yang kau perlu memohon untuk keluar negara, which is kau kena isi satu borang lah, nama dia My Travel Pass. So kalau atas urusan yang macam emergency, ada certain kategori itu kau kena apply dulu. Kalau approve baru kau boleh keluar Malaysia, kalau tidak kau tidak boleh keluar. So untuk kategori saya itu tidak perlu memohon pada awalnya. So bila saya terbang 19 hari bulan. So pada 16 hari bulan waktu itu saya masih di Sabah lagi. Lepas tu saya tergerak hati, saya pergi immigration punya website, saya pergi tanya di sistem pertanyaan online. Lepas tu saya tanya situlah, kalau dalam kategori saya cakap baru dapat tawaran bekerja, perlukah isi My Travel Pass untuk keluar dari Malaysia? Lepas tu malam tu saya cek email, saya dapat email daripada pihak situ, dia cakap ya perlu.
Oke, time tu jujur saya cakap saya tidak rasa macam isi sajalah. Isi sajalah. Saya isi, tapi saya macam time tu macam saya rasa macam biasa saja, tidak apa-apa yang akan berlaku. Isi sajalah. Mungkin besok karena approve sudah, maksud saya begitu. So pada esok hari dia tu 17 hari bulan dia balik pergi Semenanjung, dia balik pergi KL, and then saya macam saya ragu-ragu macam saya cek saya punya application hari Ahad, tapi saya tahu hari Ahad tu immigration tidak bekerja kan, dan saya try cek Google semua. Saya mau try pergi senang cakap 17 hari bulan tu saya rasa macam saya cek saya punya application online masih belum approve. Fine, sebab hari Ahad kan cuti immigration. Saya rasa macam sempat kan ni kena approve saya cakap. Saya mau terbang 19 hari bulan. Jadi saya sudah prepare lah untuk hari Senin tu saya pergi saya mau pergi immigration untuk tanya dia orang macam mana prosedur. Jadi pagi Isnin tu firstly saya pergi tanya dulu di Cawangan di Wangsa Maju punya immigration. Tapi dia cakap di sini kami tidak boleh buat, kami hanya boleh buat yang situ bahagian pasport. So dia cakap kalau kamu cepat kau pergi Putrajaya. So saya daripada Wangsa Maju pergi Putrajaya. First tu pagi saya sampai sana lebih kurang jam 11 pagi. Lepas tu saya jumpa itu satu orang officer lelaki. Lepas tu saya tanya dia, cakap saya mau pergi luar negara atas sebab tawaran bekerja, saya cakap. So saya cakap macam ni lah, saya baru dapat tawaran bekerja pergi luar negara di Qatar, saya cakap. So saya cek, tapi saya punya travel pass belum lulus, saya cakap, my travel pass. So saya minta untuk dicepatkan lah sebab saya punya flight 19 hari bulan. Lepas tu dia cakap minimum kalau mau approve minimum 5 hari, maksimum pun mungkin 2 minggu, dia cakap 2 minggu macam tu. Sebab sekarang ni baru cuti raya, jadi banyak pegawai belum masuk, dia cakap. Lepas tu saya dengar begitu kan, saya macam what? Saya cakap saya punya flight 19 hari bulan mau tunggu 5 hari lagi, time tu 17 hari bulan. Saya rasa time tu saya start sudah macam panik, macam wish biar betul, saya bilang. Terus saya cakap dengan officer tu sebelum dia mau pergi lunch, saya cakap bolehkah tolong saya cakap sebab saya memang betul-betul mau pergi kerja ni, saya bilang. Terus minta maaf cik, dia cakap memang saya tidak boleh tolong kau, dia cakap. Terus saya macam dia boleh, saya cakap gitu kan, dia boleh kah, saya cakap. Saya macam blur pada time tu, saya belum macam siapa ni, saya cakap. Terus saya macam time tu macam saya tarik nafas lagi, macam lepas lunch, sebab time tu dia mau pergi lunch sudah bah. Saya cakap lepas lunch saya cuba lagi satu kali, lepas lunch tu saya pergi jumpa lagi officer yang sama juga. Betul, saya cakap dengan dia, saya terus direct, saya cakap saya mau cuba juga, saya cakap boleh gak tolong saya macam mana bagi tahu kau punya pihak, tuan punya pihak atasan untuk tolong saya kah macam mana kah, sebab saya betul-betul mau pergi kerja ni, saya cakap. Sebab saya sudah lebih kurang 10,000 lebih habis untuk 10,000 habis untuk mau pergi sana. Memang 10,000 tu bukan saya yang bayar lah, saya hanya bayar dalam 2,000 untuk COVID test, medical check up, and then beli barang sikit-sikit kan. So yang dalam 9,000 macam tu orang sini yang bayar lah, saya punya tiket flight, hotel quarantine dan transport semua lah macam tu kan. So berbalik kepada itu masalah, dia cakap sebelum saya jumpa tu officer kan, ada satu grup lagi sama juga masalah dia, tapi diorang mau fly hari itu juga, bukan fly, diorang mau masuk pergi laut kah bagaimana, under Petronas. Lepas tu itu officer lagi cakap sebelum kau pun yang tengok yang dia tunjuk lah di sebelah saya, diorang pun sebelum tu saya cakap saya sudah habis tiket flight bla 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 dalam sekian 10,000 begitu semua. Tidak boleh tolong nggak, saya cakap. Saya minta maaf cik, saya memang tidak boleh tolong, macam mana pun saya tidak boleh tolong. Sama juga case yang macam tadi, dia cakap diorang pun kerugian beberapa ribu, dia cakap. Pasti saya macam pelik lah, macam wish takkanlah tidak boleh, saya cakap. Saya pergi kerja, saya mau pergi kerja, bukan saya mau pergi melancong, saya mau pergi bekerja, bukan saya mau pergi berfoya-foya. Saya di depan counter tu, saya cakap hanya Tuhan saya yang tahu saya punya perasaan macam yang what the macam apa benda ni, saya bilang, macam bercampur-campur sudah, macam kalau saya ingat balik saya macam saya mau menangis di depan tu counter pun ada. Saya pikir balik saya cakap tidak boleh tolong kah, saya balik soalan saya macam balik-balik satunya Tuhan sampai itu office, balik-balik satunya soalan saya yang sama kan, sampai itu officer pun macam maaf cik, saya tidak boleh tolong apa pun, saya tidak boleh tolong, dia cakap. Sampai begitulah dia punya nada yang macam minta maaf lah cik, memang saya nak buat macam mana pun tidak dapat juga keluar, dia cakap, kena tunggu juga, dia cakap. Terus saya ulang lagi balik,
dulu waktu saya cek dia cakap tidak perlu ini pun dia cakap. Ya memang betul dia cakap, tapi sekarang sudah ada yang terbaru punya, so kena update, so kena alert dia bilang. Kena alert bila mau keluar, kena alert, kena tunggu 2 minggu, kena approve, baru kau boleh apply tiket untuk pergi keluar dia cakap. Sepatutnya kau jangan dulu apply dia cakap. Saya pun time tu kau kelang kabut, jadi kau macam kau tiap boleh buat PR, tapi dalam masa yang sama macam pelik juga tuh macam tuh. Nah macam tuh kan, sebab saya sudah berurusan sama yang pihak Doha tuh, sudah mau cakap sebelum 2-3 bulan saya sudah berurusan dengan pihak sini. So dengan hampanya saya balik ke rumah. Lepas tu saya macam time tu saya sudah macam, bila saya keluar dari bangunan immigration tu kan, saya pikir begini, okay, tepa, saya try email pihak sana, saya bagi tahu dia orang. Lepas tu saya mau coba juga lah untuk pergi chat email dengan diorang. Saya coba macam bagi tahu diorang lah yang saya tidak dapat keluar sebab ada borang yang saya tidak isi, dan kalau boleh reschedule saya punya penerbangan. So itu yang saya buat, saya bagi tahu pihak di sini. Lepas tu time saya sampai rumah tu macam saya give up. Time saya sampai rumah tu memang saya give up. Saya cakap tiapalah, kalau memang ni bukan saya punya rezeki, mungkin belum masalah untuk saya pergi Doha. Saya cakap macam memang time tu memang saya give up sudah. Lepas tu tiba-tiba masuk pula message saya punya mama WhatsApp saya, dia cakap macam mana aku punya test COVID, okey kah semua, dia bilang bla 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 bla. Lepas tu saya tidak jawab sebab time tu saya memang dalam macam alamak macam mana nih. Saya cakap sudahlah saya akan sembahyang. Saya bilang sudahlah saya balik Sabah, saya akan sembahyang, saya akan buat majlis perpisahan semua kan. Saudara Mara sudah tahu, ini pun harapan ibu bapak juga untuk saya kerja di luar negara. Saya cakap kan, doa ibu bapak. Tapi las-las tiada jadi, saya bilang. Saya berpikir, saya terduduk, saya termenung, satu orang macam memang time tu adalah dalam hidup saya, tengok saya emosional pula. Dalam titik hidup saya yang saya salahkan diri saya sendiri sebab kenapalah saya cakap dari siang, kenapalah saya bodoh sangat saya tidak pergi isi itu my travel pass. Tengok las-las saya yang menghancurkan saya punya impian. Nah, saya cakap begitulah sama diri saya macam. Lepas tu waktu malam sudah tu saya bagi tahu yang pihak sini, saya email. Lepas tu orang balas email saya. Orang terkejut sebab kenapa begitu, dia bilang. Saya cakap lah yang saya lupa isi satu borang. Lepas tu orang balas balik, sepatutnya kita sudah berbincang lebih kurang banyaklah masa kena bagi, so you should familiar with the procedure to exit, dia cakap. So saya mengakulah memang salah saya lah, saya tidak cek betul-betul, dia cakap. Ya, saya tidak cek betul-betul macam mana mau keluar Malaysia waktu pandemik. Ini kita cakap waktu pandemik. Dan tiba-tiba waktu saya macam buntu tu, dan pihak sini dia cakap dengan saya begini. Ini yang membuatkan saya rasa macam, sebab first kan saya cakap mungkin dengan harapan saya balas orang punya message tu, punya email tu, mungkin orang boleh cakap macam saya reply orang, saya cakap I cannot travel now, maybe you can reschedule my travel date to another date. Saya cakap begitulah, to another date. Lepas tu orang balas saya, ini yang membuatkan saya lagi macam alamak, saya bilang macam lagi saya macam tertekan lah, macam senang cakap stres lah. Dia cakap either you try to convince them or you lost the job. Dia cakap, bila saya baca saja or you lost the job, dia cakap, terus saya begini. Terus saya macam what? Selama lagi saya macam lepas tu hanya yang tahu saya punya reaksi macam mana saya punya roommate di KL, si Iwan. Dia macam kasih sabar-sabar saya lagi lah, macam apa nih, saya cakap. Time itu memang saya marah-marah sudah lah. Jujur saya cakap memang saya marah-marah sudah. Lepas tu tiba-tiba datang lagi mama saya call kan. Lepas tu dia tanya saya, macam mana kau punya semua okey kan? Terus saya cakap lah, Mimi saya mungkin tidak dapat
keluar, saya mungkin tidak dapat terbang pergi Doha nih, saya cakap, sebab saya lupa isi satu borang, saya cakap. Tapi saya tengah urus lah sekarang, saya bilang macam tu. Lepas tu, jadi macam mana lah, biasalah kau tahu lah kan kalau mama dia akan tanya yang lebih, sebab yalah kan mama. Lepas tu mama saya tanya macam, jadi macam mana lah. Lepas tu saya time tu saya tertinggi suara sedikit sama mama saya cakap, Mi bisa urus dulu lah begini-gini, nanti siapa lagi. Terus mama saya oke dia cakap. Lepas tu saya macam lepas saya letak tu telefon, lepas tu saya pikir balik, saya duduk gini kan, dia bagus juga nih, saya marah-marah macam saya rasa macam dia senang hati lah. Lepas tu saya message, saya WhatsApp mama saya balik, lepas saya WhatsApp tu jawab, saya tengok balik. Sebab saya rasa macam saya tertinggi suara, lagipun saya ni jarang tertinggi suara sama mama sama bapak saya lah, sama mami sama dadi saya memang jarang sangat tinggi suara sama diorang. So bila saya buat macam tu kan, saya tertinggi suara sama diorang, saya rasa macam saya tertinggi suara sama mami saya, macam saya rasa macam saya macam tiada senang hati saya lah. Lepas tu saya dalam kesedihan saya tu, dengan yang saya rasa macam emosi saya terganggu, saya pergi WhatsApp lah mama saya. Apa saya WhatsApp tu, saya cakap saya cuba urus mami, saya cuba urus dulu, mungkin tidak dapat terbang nih, apapun saya cuba jugalah dulu mama, COVID test semua sudah buat, semua oke lah, saya cakap. Sebab sebelum penerbangan itu saya akan buat COVID test negatif. So satu masalah dia, saya punya travel pass saja belum approve. Lepas itu dia cakap, yalah usahakan sebaiknya moga dapat urus, God be with you, dia cakap. Lepas itu saya urus semua. Saya pergi email, malam tu saya pergi email pengarah immigration, dia punya timbalan dan bahagian kelas keselamatan. Lepas tu saya pergi hantar di sistem pertanyaan online. Lepas tu saya pergi lagi pergi FB. Di sini yang saya dapat poin dia. Saya pergi FB page Jabatan Immigration. Lepas tu di situlah yang saya nampak yang sebenarnya waktu saya pergi jumpa 17 hari bulan tu, time tu juga baru dorang kemas kini. Dorang punya prosedur terkini untuk keluar Malaysia. So di sini saya macam bila saya nampak tu kan, saya macam okay. So betul lah selama ni yang saya tengok, kalau sebelum ni memang tidak perlu isi atas kategori saya ni yang baru dapat tawaran kerja. Tapi pada 17 hari bulan tu pagi tu baru dorang update, dorang punya tanpa dorang bagi notis, baru dorang update yang kalau keluar kena apply My Travel Pass. Nah, disitulah saya siap semua. Saya punya dokumen, saya print apa yang patut. Besok pagi tu saya pergi immigration. Kamu bayangkan, saya punya flight 19 hari bulan jam 3 pagi. 18 hari bulan tu pagi lagi jam 8 saya pergi immigration. Malam tu saya kena pergi airport sudah. Jadi 18 hari bulan tu saya pergi immigration, hari kedua pergi Putrajaya. Bayangkan dari Wangsa Maju saya pergi Putrajaya. Bukan dekat tuh, jauh juga, agak jauh lah. Tapi dengan niat saya tuh sebelum tu saya ada, sebelum saya pergi immigration tu malam tu saya ada message mama saya cakap, tidak pagi tu saya ada message mama saya cakap pagi lagi saya message mama, kasih doa saya supaya saya dapat terbang. Saya sudah pergi jumpa officer di Putrajaya. Memang kalau ikut tidak payah memohon travel pass kalau ikut prosedur lama. Baru juga dorang update prosedur baru kemarin. Macam mana juga kan. Tapi tu officer cakap dia akan bawa dalam meeting. Ini yang sorry. So waktu pagi tu saya pergi jumpa tu officer. Sekarang officer perempuan lah. Lepas tu saya pergi jumpa dia di counter. Saya cakap saya pakai alasan yang saya cakap beginilah, saya baru mendapat tawaran bekerja. So kalau ikut prosedur lama, saya tengok dalam website Immigration Malaysia, kalau atas urusan dapat tawaran baru bekerja tidak perlu memohon travel pass, saya cakap. Tapi bila semalam saya tengok di media di Facebook, baru dia cakap yang kalau atas urusan bekerja tawaran baru perlu isi My Travel Pass. Sedangkan saya punya flight ni besok. Saya cakap okay fine kalau kau cakap, okay fine kalau immigration suruh isi My Travel Pass,
saya sudah isi, saya cakap, tapi tidak sempat ke approve untuk 1 hari, saya cakap. So sedangkan kamu tidak ada bagi notis dan baru semalam dapat notis yang perlu isi, saya cakap begitu. So dia pun macam iyalah, dia pun mangkolah, iyalah sebenarnya kami pun baru dapat berkeliling. Nah disitulah saya punya point. So kira macam saya ada point di situ, so dia boleh dengar saya punya case untuk dia tolong saya. So dia cakap okay, tiapa macam ni cek, dia cakap nanti saya akan cuba bawa ini perkara ke pihak atasan sebab ini bukan bidang kuasa saya untuk approve, dia cakap. Saya akan try untuk bawa ini ke pihak atasan untuk di dalam perbincangan, dalam meeting, dia cakap. Tapi cek, saya tidak janji yang application cek kena approve, tapi saya cuba yang terbaik, dia cakap. Memang baguslah tu officer, saya lupa nama dia tapi dia memang baik. Saya cuba untuk tolong cek, bawa pergi pihak atasan, tapi nanti boleh try cek lah waktu petang hilang, bela-bela petang. Time tu jam 8 saya pergi kan. Lepas tu saya tanya dia balik, kalau saya tidak dapat approve, bolehkah saya pergi airport saja untuk try. Sebab saya nekat, sebab pagi itu saya nekat sudah, kalau saya punya application tidak approve pun saya mau pergi juga airport, saya bilang. Apapun saya pergi juga airport, saya pergi try juga kalau saya boleh keluar, saya cakap. Terus dia balas, yang tu saya tidak pasti, tapi atas beri bicara lah, dia cakap. Terus saya cakap sama tuan saya, okay cek, saya amat menghargai kalau cek dapat tolong saya begini, saya cakap. Dan saya sangat berterima kasih sebab saya pergi ini pun saya sudah berbelanja banyak, saya cakap begini sini semua. Saya pergi pun bukan saya pergi berfoya-foya, saya nak pergi bekerja, saya cakap. Ya betul cek, dia cakap. Apa saya tolong cek, dia cakap lah begitu, saya cuba. So di kesempatan ini saya mau berterima kasih dia kepada, saya tidak tahu, saya lupa, saya minta maaf betul-betul, tapi kalau lah dia tengok ni video, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Cik pegawai officer. So saya balik, bila saya balik tu saya WhatsApp mama saya lah, saya cakap, Mami kasih doa supaya saya dapat terbang. Saya sudah pergi jumpa officer di Putrajaya, memang kalau ikut tidak payah memohon travel pass kalau ikut prosedur lama. Baru juga update prosedur baru kemarin. Macam mana juga kan, dia cakap. Tapi itu officer cakap dia akan bawa dalam meeting, harap-harap lulus. Saya akan pergi airport juga untuk coba keluar, dia cakap. Last sudahlah tuh, kalau tidak dapat mungkin lepas approve baru saya pergi Qatar lah, saya cakap. Mau tunggu dalam 2 minggu lagi, saya cakap begitulah. Lepas tu mama saya cakap, Melvin, kau sentiasa dalam doa kami, memohon agar Tuhan yang memberikan kau ketenangan dan kebijaksanaan dalam mengurus keperluan keluar negara dalam masa yang singkat. Tuhan juga memberkati officer. Hoi. Sorry guys, saya macam bila saya baca balik kan. Tuhan juga memberkati officer yang dijumpai agar memberi kerjasama pada tahap terbaik supaya kau dapat kelulusan. Tuhan pertolonganmu. Oh, percaya dan yakin dengan pertolongan Tuhan. So ini apa? So, teman nangis ya guys, terharu bah guys. So, waktu saya on the way balik pergi Wangsa Maju. Ini doa saya punya parents, ibu bapak saya. Sebab yang tahu nih ibu bapak saya, waktu tu yang tahu ibu bapak saya dengan saya punya roommate. And then beberapa orang yang rapat lah. So, tidak banyak yang tahu. So, waktu saya on the way tu balik Wangsa Maju, saya yakin yang saya ada satu keyakinan macam saya dapat nih pergi, saya cakap. Pagi tu 18, petang tu saya mau pergi airport sudah. Saya yakin nih mesti saya dapat, saya cakap. Saya ada macam satu keyakinan yang saya dapat nih, saya cakap. Dalam kerunsingan tu, dalam saya punya keadaan yang begituan, tapi saya yakin saya dapat. Dengan iman saya yakin saya dapat. So saya balik tu, lepas tu saya makan. Saya punya barang-barang semua saya baru separuh packing, sebab saya rasa macam saya baru separuh packing lah. Lepas tu saya tidur, lepas makan tu saya tidur. Lepas tu dalam jam 1, jam 2 begitu saya buka. Sebelum tu pagi tu saya cek macam, kamu tengok kan jam, saya boleh cakap guys, jam 9 saya cek, jam 10 saya cek, jam 11 saya cek,
Lepas tu saya tertidur lah, lepas makan saya tertidur. Lepas tu jam 1, jam 2 macam tu saya terbangun. Saya bangun, saya cek. Guys, kamu tahu gak? Saya nampak saja saya punya application approve, dia bilang dalam handphone saya. Automatic guys begini. Macam jadi baby yang baru lahir saya. Tidak lama, macam tidak lama yang berteriakan, tapi macam saya menangis gila time tu. Macam oh God, saya bilang, saya macam oh Tuhan terima kasih. Saya macam gila, hanya Tuhan yang tahu. Lepas tu saya punya housemate time tu tidur kalau saya silap tu. Saya cakap, Wan, saya dapat pergi Qatar. Saya cakap saya dapat pergi Qatar, Wan. Saya cakap, oh, saya mau lompat. Saya cakap macam, oh Tuhan terima kasih. Macam begitulah. Saya cakap, oh, bayangkan perkara yang kau rasa sudah hancur, berderai, yang tidak harapan, sudah aku cakap yang macam biarlah, tiapalah. Tiba-tiba benda tu berhasil. Tiba-tiba benda tu dapat approve. Terus saya kasih tahu mama saya, terus mami saya punya ni approve. Saya cakap saya dapat terbang. Lepas tu saya dapat approve. Saya cakap first kali saya begitu, saya WhatsApp mama saya, mami puji Tuhan saya boleh terbang, lulus sudah saya punya pas. Lepas tu syukur Melvin, Tuhan bersamamu, bila ada masa airport sebelum tengah malam call mami. Ya, lepas tu wah, tentu guys, saya lah orang yang paling happy di dunia ni saya rasa. Lepas tu saya packing semua. Last minute juga lah, kan jam 1. Lepas tu saya packing semua barang-barang saya. Lepas tu saya pergi tukar duit semua time tu. Lepas tu adalah beberapa saya pergi, yalah last minute. Ada juga lah perkara yang saya tidak dapat buat, macam hantar gitar saya. Saya plan memang mau hantar gitar saya, tapi saya tidak sempat. So saya minta tolong kawan lah. Ada juga lah 2-3 perkara yang saya tidak sempat buat. Saya baik ada kawan-kawan. Lepas tu saya settle semua. And then saya oi guys, saya tidak percaya. Masa saya pergi airport semua. Saya dapat keluar semua. Kawan-kawan pun banyak tolong saya. Ya, banyak yang tidak tahu sebenarnya ini cerita. So saya just mau share lah saya punya. So apa yang saya belajar, apa yang saya dapat dan saya belajar daripada ini experience ya. First of all, waktu saya di rumah tuh ada satu cerita yang saya terlupa sedikit. Waktu saya tengah makan lunch dengan saya punya housemate saya cakap begini. Dia cakap begini, sebenarnya kan Tuhan tuh dia mau uji kau punya keimanan sejak, dia cakap. Terus saya termenung sekejap kan. Ya kan, betul loh, saya cakap. Betul loh, saya cakap. Sebenarnya maksud dia apa di sini guys? Sebenarnya Tuhan sudah, I'm not going to be so religious ke apa, tapi saya memang dilahirkan di dalam keluarga Kristen yang sangat baik. So my foundation about religion itu yang membawakan saya sentiasa bersyukur dan ada cara pemikiran yang lain sedikit lah. Bila saya termenung macam tu kan, saya cakap, ya kan, betul loh, saya cakap. Sebenarnya Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah cakap kau akan pergi Doha. Cuma saya mau uji kau saja, dia cakap. Kau punya iman, kalau saya kasih begini, saya kasih goyang sedikit, adakah kau percaya yang perkara itu sebenarnya sudah terjadi? Begitulah. Maksudnya Tuhan sudah tentukan, Tuhan cakap memang kau akan pergi Doha. Confirm sudah, memang saya sudah tulis dalam kehidupan kau akan pergi Doha. Tapi saya just mau uji kau. Kau percayakah dengan saya? Macam tu. Kau percayakah yang saya sudah cakap kau akan pergi Doha? So dia bagi ujian. Begitu. So adalah saya pun ada berdoa juga lah. Saya yakin Tuhan kau akan tolong saya. Saya cakap, dalam bayangkan macam mana pun kalau saya dalam kesusahan kan, macam mana kan, saya akan coba untuk cari Tuhan lah. Macam Tuhan, saya percaya kau akan tolong saya gini lah. Saya macam Tuhan saya percaya kau akan tolong saya. Kau sudah tentukan, kau sudah buka jalan begini semua.
Saya yakin, dan sebab sebelum itu saya ada berdoa, saya memang ada berdoa lah. Saya cakap, Tuhan, saya yakin kau akan tolong saya, dan saya percaya hal ini sudah terjadi, saya cakap, dan kau yang akan, I just rest in your arm, kau akan memberkati dan permudahkan segalanya lah, macam tu. I'm speechless guys, betul. Saya rasa macam amazing lah, anugerah Tuhan ya, anugerah dia kan membuatkan saya macam saya perlu lagi bersyukur dan belajar sentiasa bersyukurlah kan, walaupun still serba kekurangan, tapi sentiasa bersyukur dan bijak untuk membuat keputusan begitulah. Oke, macam bagi diri saya, I'm not so good, terus terang cakap, masih banyak benda lagi yang saya rasa saya ni jahat. I mean, saya jahat. Orang nampak saja mungkin saya macam baik, tapi sebenarnya saya masih jahat. So ya itulah, setiap hari saya belajar untuk memperbaiki diri, bersyukur. Yang first kali itu adalah bersyukur, memperbaiki diri. Ya, so dengan cerita ini, apapun cabaran dalam hidup kita, we gonna trust. Kita kena percaya dengan iman, Tuhan akan pasti tolong kita. Oke lah guys, so panjang cerita saya ini. Terima kasih karena telah mendengar luahan hati saya, dan terima kasih karena telah menangis pula. Terima kasih karena telah melihat saya menangis. I think this is the first time saya menangis depan kamera. Pernah gak saya menangis? Tidak pernah. Tapi this is real, bukan benda yang saya buat-buat. Dan I hope my story boleh bagi something pengajaran untuk kita semua, untuk menjadi insan yang lebih baik di muka bumi ini. So yeah guys, thank you so much. I think this is the last vlog, maybe, I don't know. So hopefully semua kita di dalam keadaan yang baik sajalah. So that's all for today guys. Stay safe and God bless you all. Bye bye.